Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Angkatan 42. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anjar Setiarma, kemudian yang kedua ada Aristo Gratia Menobire, yang ketiga ada Tamara Sinditya, yang keempat ada Ekswa Habillah, dan yang terakhir ada Wilson Tummiharja. Untuk kali ini agendanya yaitu diskusi atau mempresentasikan mengenai paper atau karya ilmiah yang sudah dibuat oleh masing-masing anggota. Berarti nanti sistematikanya yang pertama dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Saudara Ari, yang ketiga Saudari Tamara, dan keempat Eksva, dan yang terakhir Wilson. Kemudian baru dibuka sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk peraturan pada sesi kali ini diskusinya cukup 1 pertanyaan aja untuk masing-masing presentator. Seperti itu ya teman-teman. Baik, Bang. Baik, yang pertama dimulai dari saya. Dalam mata kuliah peranan dalam pembangunan hukum ini, saya mengambil judul atau tema mengenai disrupsi teknologi hukum terhadap eksistensi industri jasa hukum dalam pembangunan di Indonesia. Untuk abstrak dalam karya ini, yaitu saya bacakan, perkembangan teknologi saat ini telah berdampak pada sektor hukum. Dalam industri jasa hukum dikenal sebagai teknologi hukum atau legal tech, suatu sistem perangkat teknologi yang dimanfaatkan untuk membantu melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sampai saat ini dilakukan oleh praktisi hukum. Keberadaan mengenai teknologi hukum tersebut telah berdampak terhadap keberlangsungan industri jasa hukum di Indonesia. Banyak bermunculan platform-platform yang menyediakan layanan jasa hukum kepada masyarakat, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Tidak hanya berdampak kepada masyarakat, tentu teknologi hukum tersebut memiliki pengaruh atau implikasi kepada pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai katalisator, yaitu hukum memudahkan terjadinya perubahan dalam pembaharuan hukum dengan adanya bantuan kreatif melalui teknologi hukum. Untuk latar belakang masalahnya, yang pertama itu kita mulai dari era disrupsi atau pada saat ini dikenal dengan era Society 5.0. Era ini pertama kali dimunculkan atau digaungkan oleh negara Jepang. Pada era Society 5.0 ini yang ditawarkan yaitu manusia sebagai pusat dari kebermanfaatan teknologi itu sendiri. Atau dengan lengkapnya itu menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang membuat seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial berbasis sistem yang dapat menghubungkan antara dunia virtual dengan dunia nyata. Dampak atas kemajuan teknologi ini berdampak terhadap berbagai aspek ekonomi, politik, maupun dari hukum sendiri. Kalau dari hukum sendiri dimunculkan yang namanya teknologi hukum, yaitu secara pengertiannya atau definisinya itu layanan jasa hukum dengan bantuan teknologi agar bertujuan biaya itu
atau biaya jasanya lebih murah, efisien, dan efektif dapat dijangkau oleh masyarakat. Pertama kali adanya teknologi hukum ini ditandai dengan adanya kemunculan robot di Amerika Serikat, robot dengan bantuan AI, Artificial Intelligence, namanya itu ROS. Ini merupakan robot buatan pertama yang ada di industri jasa hukum dunia. ROS ini tidak serta-merta menggantikan peran dari pengacara keseluruhan. Namun ROS ini sebagai robot buatan, dia dipekerjakan hanya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan pengacara yang sifatnya lebih administratif, mungkin seperti riset ataupun mencari undang-undang yang dibutuhkan oleh seorang pengacara dalam melakukan sidang atau memberikan advice kepada klien. Terus dari permasalahan yang ada ini, saya tertarik untuk mengkajinya dengan teori Burke. Kalau teori Burke yang kita pelajari sebelumnya kan itu ada 5, stability atau stabilitas, predictability atau predictabilitas, fairness, keadilan, education, pendidikan, dan the specialist development abilities of the lawyer atau kemampuan spesial bagi pengacara dalam mendukung pembangunan. Dalam teori yang saya pakai ini, poin utamanya ada di the special development abilities of the lawyer. Dalam paper saya akan menjawab mengenai 2 permasalahan atau 2 rumusan permasalahan. Yang pertama itu bagaimana sih disrupsi teknologi hukum terhadap eksistensi industri jasa hukum, terutama di Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran teknologi hukum dalam mendukung pembangunan dengan memakai teori Burke yang kaitannya dalam hal pengembangan khusus bagi pengacara dalam mendukung pembangunan. Metodologi penelitian dalam karya ini, saya menggunakan metodologi penelitian doktrinal. Sumber hukum yang dipakai yaitu mengenai artikel, jurnal, buku, ataupun bahan bacaan dari internet yang berhubungan dengan judul yaitu teknologi hukum terhadap eksistensi industri hukum dalam pembangunan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan inti untuk menjawab dari 2 rumusan permasalahan yang tadi. Yang pertama yaitu mengenai disrupsi teknologi hukum dalam industri jasa hukum. Disrupsi dalam hal ini diartikan sebagai pergerakan suatu hal yang tidak lagi sama, terjadinya perubahan-perubahan mendasar dan fundamental hingga mengubah berbagai sistem dan tatanan ke cara yang baru. Kaitannya dengan industri jasa hukum, disrupsi ini berdampak mengenai cara seorang pengacara atau lawyer memberikan jasanya kepada klien, yang mungkin dulu secara konvensional atau tradisional dalam membuat deal atau deal maker, seorang pengacara perlu untuk bertemu secara tatap muka. Tapi dengan bantuan adanya teknologi, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID juga mengubah gaya kerja dari berbagai aspek, terutama juga di bidang hukum, ya ini lawyer, terjadinya disrupsi mengenai industrinya. Disrupsi di bidang hukum melalui teknologi ini contohnya mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk pergi ke kantor secara langsung. Jadi kantor-kantor saat ini menerapkan konsep atau sistem kerja menggunakan tidak lagi work from office, tapi bisa WFH atau bahkan WFE, work from anywhere. Yang kedua itu mempercepat prosedur dan pengelolaan pekerjaan profesional hukum. Ketiga ini mengurangi biaya dan waktu seorang profesional hukum. Karena dengan bantuan teknologi ini harapannya untuk biaya jasa hukum yang mahal, kesannya mahal oleh masyarakat, ini dapat dijangkau oleh masyarakat dalam mencari keadilan. Contoh
platform yang mempermudahkan yang sudah ada saat ini di Indonesia dengan bantuan teknologi sebenarnya sering kita pakai juga. Yang pertama ini hukum online. Kalau hukum online ini dia modelnya sebagai regulatory teknologi, dia menyediakan banyak bacaan atau sumber-sumber hukum yang memiliki kredibilitas sangat bagus. Yang kedua ini ada kontrak hukum. Kalau kontrak hukum ini lebih menawarkan kepada jasa-jasa seperti pendirian badan usaha, pembuatan kontrak, terus pengurusan legalitas atau perizinan berusaha maupun terkait hak kekayaan intelektual. Sementara yang ketiga yaitu justika.com. Justika.com ini merupakan anak perusahaan dari hukum online. Justika.com ini sebagai platform bagi seorang pengacara yang ingin menawarkan jasanya. Tapi perlu digarisbawahi di Undang-Undang Advokat sendiri kan seorang pengacara tidak boleh beriklan secara berlebihan gitu. Nah, di justika.com ini dia sebagai wadah bagi seorang pengacara untuk salah satu cara atau kiat dalam mendapatkan klien gitu. Jadi nanti dari si platform Justika ini ketika ada klien dia menghubungkan atau menawarkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada pengacara yang cocok gitu, yang terdaftar di platform. Untuk kategori legal tech atau teknologi hukum sendiri ini menurut bacaan ini ada banyak dan berbeda-beda dan masih sangat luas gitu. Tapi di sini saya mengambil ada beberapa kategori. Yang pertama ini lawyer to lawyer network, yang kedua document automation and assembly, ketiga practice management, keempat legal research, kelima predictive analytics and data mining, keenam ini ada electronic discovery, ketujuh online dispute resolution, dan yang terakhir data securities teknologi. Dan yang pembahasan kedua ini untuk menjawab mengenai rumusan masalah yang kedua. Bagaimana sih peran dari teknologi hukum ini dalam pembangunan di Indonesia? Terutama dilihat dari sudut pandang pendidikan dan pengembangan khusus bagi lawyer dalam mendukung pembangunan menurut teorinya Burke. Yang pertama dari fungsi pendidikan menurut Burke ini sistem hukum dalam kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan ekonomi hendaknya pula dapat menampilkan serta memberikan pendidikan yang bermakna sebagai pembinaan terhadap pelaku usaha atau pelaku ekonomi dan secara umumnya itu kepada masyarakat. Maksudnya hukum itu mendidik itu sebenarnya secara gampang itu contohnya dapat diistilahkan misal pembuat undang-undang ini telah mengundangkan atau mengesahkan sebuah undang-undang dan setelah undang-undang tersebut disahkan bagaimana sih cara agar masyarakat mengetahui, dan hal yang paling gampang ini menggunakan bantuan teknologi, bisa di-upload menggunakan sistem yang telah dibuat oleh pemerintah. Kalau pemerintah itu menggunakan JDIH, dan sementara kalau yang dari pihak swasta itu biasanya yang concern menyediakan bahan undang-undang ini salah satunya hukum online juga gitu. Dan dengan bantuan platform-platform secara digital ini tentu akan memberikan pendidikan atau mensosialisasikan sebuah regulasi atau peraturan itu lebih gampang lagi kepada masyarakat gitu. Karena balik lagi undang-undang itu ya yang merasakan manfaatnya pasti si masyarakat. Apabila masyarakat itu tidak mengerti mengenai adanya suatu undang-undang yang telah disahkan, ini juga bakal berpengaruh kepada masyarakat itu sendiri. Terus yang kedua ini terkait fungsi the specialist abilities of the lawyer atau pengembangan khusus bagi lawyer dalam mendukung pembangunan. Kalau menurut Burke ini ditunjang
atas pendidikan hukum yang memadai para ahli hukum yang responsif terhadap kebutuhan negara dalam pembangunan ekonomi. Contoh nyatanya itu adanya kerjasama antara organisasi profesi advokat dan perguruan tinggi hukum dalam melaksanakan program-program khusus baik seperti pendidikan khusus profesi advokat maupun pendidikan khusus lanjutan seperti misalkan untuk pajak seperti pelatihan teks untuk pengacara perpajakan ataupun pasar modal gitu. Yang selanjutnya ini kebutuhan mengenai teknologi ini apabila dibagi menurut Nicholas Berzenwitz ini ada tiga komponen lah. Yang pertama itu teknologi bersifat mendasar, kedua ini teknologi dapat membantu pekerjaan pengacara dari belakang layar, dan yang ketiga ini pengacara ini dapat merasakan manfaat dari teknologi ini sesuai dengan keterampilan pengacara memanfaatkan teknologi yang canggih, misal dapat mengoperasikan bahasa komputer atau pemrograman komputer ini. Namun dalam faktanya sendiri banyak pengacara atau praktisi hukum ini kemampuan terhadap teknologinya hanya di batas level pemanfaatan bersifat dasar maupun memanfaatkan teknologi itu sebatas untuk pekerjaannya di belakang layar gitu. Jadi untuk di level ketiga ini sangat jarang gitu. Padahal dalam faktanya di era yang sekarang ini kan serba teknologi, serba virtual gitu. Baik persidangan juga sempat dilakukan banyak dengan virtual waktu era pandemi gitu. Dan ini kalau dari praktisi hukumnya atau pengacaranya sendiri tidak coba buat mengeksplor kemampuannya terhadap teknologi digital, sangat menyulitkan ke depannya gitu. Sebenarnya terkait efek ataupun dampak nyatanya terhadap adanya teknologi hukum ini terhadap pembangunan ekonomi itu dapat dirasakan bagi pelaku ekonomi atau pelaku usaha ini dalam hal kemudahan pendirian badan usaha, terus pengurusan legalitas gitu. Seperti misal kalau ada investor ingin berinvestasi di Indonesia dan membentuk badan usaha baik itu PT maupun CV ataupun firma ataupun yang lainnya, itu dimudahkan dengan banyaknya berkembangnya platform-platform dari jasa hukum ini yang menawarkan jasanya. Jadi dampak itu bisa dirasakan juga terhadap pertumbuhan ekonominya. Dan terhadap dari program pemerintah juga dengan adanya teknologi ini dapat mendukung terkait pengurusan perizinan gitu. Yang mana kita ketahui dari program pemerintah itu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu kan dia memunculkan namanya perizinan berusaha satu pintu berbasis resiko atau online single submission. Nah itu banyak juga platform-platform digital yang menawarkan jasanya di scope of work itu. Untuk kesimpulan sendiri dari paper yang saya tulis ada dua. Yang pertama itu teknologi hukum adalah penerapan aplikasi teknologi baru pada dunia hukum yang dimanfaatkan untuk membantu melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sampai saat ini dilakukan oleh pengacara, firma hukum, legal corporate, dan pihak lain yang membantu melaksanakan pekerjaan di bidang hukum. Munculnya teknologi hukum dalam industri jasa hukum telah mendisrupsi layanan jasa hukum tradisional. Misalnya yaitu layanan jasa hukum seperti pendirian badan usaha, legalitas perizinan berusaha, hak kekayaan intelektual, penyusunan kontrak, maupun jasa hukum lainnya.
Yang kedua, dalam rangka mendukung pembangunan di Indonesia, sebagaimana mengacu dengan teori Burke tentang hukum dan pembangunan, maka teknologi dapat dijadikan sebagai katalisator, khususnya pada komponen pendidikan dan pengembangan kemampuan khusus bagi pengacara dalam mendukung pembangunan. Sehingga dengan banyaknya pengacara yang memiliki kemampuan khususnya di bidang teknologi atau teknologi informasi, ini dapat mendukung pengembangan ekonomi yang positif atau lebih maju lagi. Saran sendiri dalam penulisan ini, yang pertama sebagai saran kepada pengacara, termasuk di dalamnya para akademisi, hakim, para pemangku kepentingan atau stakeholder yang membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan profesi hukum lainnya untuk dapat beradaptasi terhadap era digital saat ini dengan memanfaatkan kecanggihan kecerdasan buatan atau teknologi. Saat ini telah bermunculan perusahaan rintisan startup hukum yang dapat membantu pelaku usaha dalam melayani jasa hukum seperti legalitas perusahaan. Namun demikian, pengawasan dari pemerintah selaku regulator tetap harus ketat untuk mengawasi kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, khususnya dalam bidang perlindungan informasi data pribadi terhadap kejahatan cyber, sehingga tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat akan semakin mudah untuk dicapai. Mungkin sekian presentasi materi dari saya. Yang selanjutnya itu akan dilanjutkan penyampaian materi oleh Saudara Ari. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ya, terima kasih Bang Anjar. Untuk materi saya langsung share screen saja. Oh, ya. Sudah muncul ya, teman-teman? Sudah, Bang. Judul paper saya, penerapan hukum dalam pembangunan ekonomi. Pendahuluan pembangunan ekonomi merupakan sebuah kebutuhan suatu negara yang tidak dapat dihindari, bahwa setiap negara untuk memenuhi tujuan negara dan masyarakat selalu akan memacu pembangunannya, khususnya di dalam bidang ekonomi. Vitalnya bidang ekonomi dikarenakan dasar hakiki dari setiap masyarakat bahwa setiap orang menginginkan kesejahteraan di dalam hidup. Di dalam upaya mengimplementasikan usaha pembangunan ekonomi tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung, diantaranya faktor politik maupun berbagai faktor sosial. Faktor hukum mempunyai posisi yang sangat penting dalam upaya untuk menyediakan kondisi yang dapat memacu pertumbuhan pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang dimana adalah suatu pencerahan menggunakan berbagai sudut pandang dari perspektif ilmu sosial atau perspektif penelitian sosial legal yang bertujuan untuk meneliti suatu isu yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama isu penerapan hukum dalam pembangunan ekonomi. Pembahasan. Pembangunan ekonomi secara umum ada 3 tahapan atau tingkatan pembangunan yang dialami oleh suatu negara, mulai dari negara berkembang sampai negara maju, yaitu tahap pertama unifikasi dengan titik berat bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tahap kedua industrialisasi dengan fokus perjuangan untuk membangun ekonomi dan modernisasi politik. Tahap ketiga kesejahteraan sosial, di mana tugas negara terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif
industrialisasi membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya dengan fokus utama kesejahteraan masyarakat. Menurut Organski, menjelaskan tahap perkembangan politik yakni tahap politik unifikasi primitif, politik industrialisasi, dan kesejahteraan nasional dan politik berkelimpahan. Bangsa-bangsa yang tumbuh lebih dahulu di negara-negara Eropa dan Amerika Utara pada umumnya mengalami tahap pertumbuhan ini selangkah demi selangkah, sehingga dapat dikatakan bahwa teori Organski tentang tahap-tahap pembangunan politik terjadi hampir di semua negara. Organski juga menyebutkan bahwa tahap selanjutnya setelah unifikasi primitif yaitu tahap politik industrialisasi, di mana negara mulai membangun dan berupaya memperkuat perekonomian dengan industrialisasi. Pola pembangunan lewat industrialisasi merupakan pilihan yang ideal yang harus ditempuh terutama oleh negara-negara maju seperti di Eropa Barat. Perkembangan ini ditandai oleh proses inovasi. Pilihan melakukan industrialisasi merupakan yang terbaik karena keunggulan komparatif negara-negara Barat terletak pada produk-produk Fungsi primer pemerintah pada tahap industrialisasi adalah melindungi pengusaha yang memiliki modal untuk mempercepat laju industri, sedangkan dalam tahap ketiga merupakan tugas pemerintah melindungi rakyat terhadap kesulitan-kesulitan kehidupan industri supaya ekonomi berjalan lancar, memberikan taraf kehidupan yang lebih tinggi yang lebih mereka dambakan. Peranan hukum. Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Kesimpulan, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, peran hukum tertuang di dalam politik pembangunan hukum ekonomi yang menjadi bagian dalam program pembangunan hukum nasional yang mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu kepastian hukum, penciptaan kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Demikian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Tamara. Waktu dan tempat, saya silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Sinditia dengan NIM 1100122000027. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan jurnal saya yang berjudul Peranan Hukum sebagai Alat Perlindungan Hak Cipta terhadap Lagu yang diunggah ke akun YouTube.
Pendahuluan, hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa hak cipta tersebut merupakan hak yang tertanam di dalam diri setiap pencipta dan dapat dikatakan dengan hak eksklusif di mana terkandung dua hal di dalamnya, yakni berkenaan dengan hak ekonomi atau moral rights dan hak moral dan hak ekonomi. Objek dari hak cipta itu sendiri salah satunya ialah berkenaan dengan di bidang seni yang mencakup lagu dan musik yang tertera di dalam pasal 40 ayat 1 huruf D Undang-Undang Hak Cipta. Di mana dampak positif YouTube ialah mudah diakses dan pencipta dapat mempromosikan karya tersebut kemudian mendapatkan royalti. Kemudian dampak negatifnya ialah YouTube, dengan adanya YouTube ada orang yang mengunggah ulang kemudian mengkomersilkan dan menyiarkan lagu tanpa melakukan pembayaran royalti tersebut. Berbicara mengenai musik dan lagu, bahwa musik merupakan suatu karya yang patut untuk dilindungi meskipun itu hanya terdiri dari beberapa lirik, melodi, bahkan syair. Di dunia sehari-hari, di zaman globalisasi dan modernisasi ini dengan adanya perkembangan media teknologi yang semakin canggih, hal tersebut tentunya yang akan memunculkan dua dampak, yakni berkenaan dengan dampak negatif maupun dampak positif. Pelanggaran tersebut terjadi apabila ada yang melakukan pelaporan terhadap pelanggaran hak cipta itu. Ketika ada proses pelaporan dan pemberitahuan, maka platform YouTube akan menindaklanjuti berupa men-takedown tersebut. Namun apabila tidak ada pemberitahuan pada YouTube, maka hak cipta tersebut dapat dinilai atau dilihat oleh pengguna YouTube lain. Pelanggaran ini tentunya sungguh sangat merugikan pencipta karya tersebut yang aslinya. Maka sebab itu diperlukan suatu aturan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan. Selain itu, kebijakan YouTube mencantumkan pula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai acuan YouTube di Indonesia. Dengan demikian, penulis ingin mengkaji mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi pemilik lagu terkait dengan mengunggah lagu tanpa adanya izin dari pencipta di dalam platform YouTube. Selanjutnya, rumusan permasalahannya ialah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu. Apakah mengaransemen lagu tanpa izin merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta? Metode yang digunakan oleh penelitian hukum ini ialah menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan, menitik beratkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pembahasan yang pertama ialah mengcover lagu termasuk pelanggaran terhadap hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral yang dilanggar tidak mencantumkan nama pencipta lagu di dalam YouTube unggahannya. Hak ekonomi berdampak pada keuntungan yang diberikan oleh YouTube kepada pengguna tautan akun video, sehingga penggunaan tautan mendapatkan royalti dari lagu yang bukan ciptaannya. Dengan demikian sangat merugikan pemilik karya. Dua cara perlindungan terhadap pencipta ialah Undang-Undang Hak Cipta berkenaan dengan proses pencatatan guna mempermudah dalam proses pembuktian hak cipta. Apabila adanya suatu kerugian terhadap pemilik karya sebagaimana kejadian di atas, maka perlunya upaya pencegahan berupa proses pendaftaran karya agar tercantum di dalam pendaftaran. Yang kedua adalah tindakan represif yang mana diatur di dalam pasal 96 ayat 1. Apabila sang pemilik karya merasa telah dirugikan, maka sebaiknya pencipta karya tersebut berhak meminta untuk mendapatkan ganti rugi. YouTube yang menyediakan perlindungan layanan berupa sistem konten ID guna juga memberikan perlindungan terhadap pencipta. Yang kedua, penggunaan background terhadap karya yang digunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta juga merupakan suatu pelanggaran hak cipta, di mana diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan upaya penertiban, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengarasemenan, atau transformasian, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Pada ketentuan ayat 3 bahwa setiap orang yang tanpa izin atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan cipta secara komersil. Dengan demikian pula, berarti bahwa penggunaan aransemen lagu dan background lagu di dalam suatu video konten yang dimuat atau diunggah oleh akun pengguna lain, bukan akun pengguna pencipta karya, tanpa adanya pembagian royalti maupun AdSense dari YouTube, maka hal ini dapat dikategorikan perbuatan pelanggaran dan dapat dikenakan dengan ketentuan pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta sesuai dengan tindakan apa yang dilanggar oleh pelaku.
Kemudian jika dikaitkan dengan peranan hukum dalam pembangunan dalam melindungi karya seseorang, proses pembentukan hukum sebagai alat dan memberikan perlindungan pencipta. Di antaranya berkenaan dengan 5 yang dia menurut teori hukum pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Burke. Yang pertama ialah stability. Stability hal ini ketika dimulai dengan pengamatan khususnya pada karya sang pencipta. Maka adanya klaim atas suatu karya itu didasari oleh sebuah kepentingan pemilik karya. Adanya kepentingan antara kepentingan satu dengan kepentingan lainnya di dalam suatu rangkaian, namun di dalam pemenuhan unsur ekonomi seringkali terjadi suatu kendala, yakni adanya penyalahgunaan karya yang dimiliki oleh sang pemilik dan digunakan dengan tanpa izin dari pemilik karya. Apabila hal ini terjadi, maka tentunya hukum harus dapat memenuhi harapan akan perannya sebagai penjaga keseimbangan agar tidak sampai ada lagi kejadian yang tidak diharapkan, berupa adanya plagiasme atau karya-karya yang diunggah tanpa meminta izin dan memberikan royalti atau keuntungan bagi pencipta karya. Yang kedua terkait dengan predictability atau yang disebut dengan prediktabilitas hukum. Maka dengan demikian, melalui perjalanan pengamatan terhadap keberlangsungan hukum berkenaan dengan hak cipta yang diperoleh oleh pemilik karya dan pembangunan royalti atau ekonomi yang diperoleh oleh pencipta suatu lagu atau musik, adanya peraturan perundang-undangan tersebut adalah buah atau hasil dari peramalan yang dilakukan oleh hukum pembangunan dalam meneliti kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum masuknya kasus berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Dengan berkembangnya smartphone, mengikuti arus perubahan zaman dan berkembang pesatnya teknologi dan informasi hukum harus dapat meramalkan, bukan hanya berkaitan dengan dampak positif, melainkan juga dampak negatif yang akan terjadi apabila agar tidak ada kejadian yang tidak diharapkan dan agar adanya sebuah regulasi terkait dengan pemecahan masalah yang akan terjadi ke depannya. Yang ketiga terkait dengan fairness atau keadilan. Burke telah mengemukakan pendapatnya secara gambling bahwa fungsi hukum yang ketiga ini terdapat hukum dan pembangunan berkaitan dengan keadilan ekonomi. Pada konsepnya, keadilan ekonomi ini didasari dengan berkenaannya suatu individu, sebuah tatanan sosial mencakup hak atas moral sehingga dapat memberikan suatu arahan dalam merancang sebuah ekonomi, sebagaimana dalam kasus adanya konten kreator yang mengcover lagu yang bukan karyanya dan diterbitkan dengan tujuan komersil. Maka konten kreator tersebut akan mendapatkan royalti atau keuntungan yang dia peroleh dari pengikut. Itu berarti ia telah melanggar undang-undang yang berkenaan dengan hak cipta. Bukan hanya itu, ia juga melanggar aspek keadilan ekonomi yang seharusnya keuntungan tersebut diperoleh oleh pemilik karya karena karya pemilik tersebut digunakan dengan terjual komersil dan tanpa adanya izin dan pembagian royalti atau keuntungan yang dibicarakan sebelumnya. Kemudian yang keempat ialah terkait dengan education atau pendidikan atau juga disebut dengan pembelajaran, yakni hukum harus menyentuh aspek pendidikan. Adapun suatu makna yang terkandung di dalam fungsi edukasi ini, yakni sistem hukum terdapat suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada kegiatan ekonomi ini. Maka dengan demikian hukum juga harus memberikan aspek pendidikan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, bahwa kaum milenial yang menggunakan YouTube sebagai tempat untuk mengapresiasikan dirinya, satu diantaranya dengan melakukan dan mengunggah video cover lagu dari ciptaan orang lain. Tanpa disadari, kegiatan tersebut memiliki aturan yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Namun pada faktanya, banyak sekali masyarakat luas, khususnya pada masyarakat yang pendidikannya cenderung rendah akan hal ini. Perlunya sosialisasi terhadap undang-undang hak cipta di kalangan masyarakat luas harus dimunculkan upaya peningkatan, sehingga masyarakat paham apa itu pengertian dari hak cipta, hak apa yang mereka langgar, dan bagaimana cara melindungi hasil karyanya. Karena hukum diciptakan untuk memberikan efek edukasi, sehingga dengan adanya sebuah aturan hukum ini, masyarakat diharapkan untuk dapat terus mengetahui perubahan aturan atau hal-hal seiring berkembangnya hukum dan zaman. Yang terakhir terkait dengan the special abilities of the lawyers. Pada aspek ini berkaitan dengan menengah beberapa peranan ahli hukum.
Hal ini juga dapat menyangkut kualitas-kualitas yang dibuat dalam menunjang peranan dari hukum itu sendiri. Kualitas yang dimaksud ialah berkenaan dengan aspek penegakan, bahwa adanya regulasi seputar hak cipta harus ditegakkan bagi para pelanggarnya, bukan hanya terhadap masyarakat saja, namun juga terhadap akademis, praktisioner, aparat penegak hukum maupun birokrat. Kesimpulannya, pemilik dari suatu karya musik untuk melindungi karyanya tersebut wajib melakukan kegiatan berupa upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap karyanya dalam bentuk tindakan preventif atau tindakan pendaftaran karya tersebut agar dapat memenuhi unsur legalitas dan dapat mempermudah dalam proses pembuktian hak cipta. Yang kedua, harus melakukan tindakan represif, yang mana tindakan ini cenderung menggunakan aksi, yakni dengan melaporkan pelanggar tersebut atau pemakai penyalahgunaan karya yang dimiliki oleh pencipta. Yang kedua, aransemen suara pada video yang diunggah di platform YouTube juga termasuk bentuk pelanggaran hak cipta atas suatu karya yang digunakan apabila tidak izin dari pencipta dan hal tersebut dikomersilkan tanpa adanya pembagian royalti dan AdSense YouTube yang dibagi kepada pencipta. Namun, apabila aransemen tersebut mendapatkan izin dari pencipta dan pencipta mengetahui bagian keuntungan yang didapatkan, maka hal tersebut bukanlah pelanggaran terhadap hak cipta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Anjar sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Tamara. Yang selanjutnya yaitu presentasi keempat dari Mbak Exva. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebentar. Sebentar. Ya. Bentar ya Bang, maaf Bang. Ya. Ya. Gimana Mbak Exva, ada kendala kah? Iya, ada kendala. Oke, kalau gitu lanjut ke Bang Wilson dulu kali ya. Boleh, silakan. Bang Wilson udah siap belum dengan presentasinya? Share-nya. Oke, siap. Berarti nanti ini Mbak Exva setelah Bang Wilson ya, kayak gitu. Oke, Bang Wilson dipersilahkan. Ya, makasih. Apakah udah terlihat? Sudah Bang, sudah. Sudah. Ya. Baik, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan memaparkan terkait jurnal saya yang berjudul Quo Vadis Kebijakan Pemerintah Terhadap Legalitas Keberadaan Investasi Robot Trading atau yang dikatakan Expert Advisor dikaji menggunakan teori hukum dan pembangunan berjangka yang diawasi oleh Departemen Perdagangan dan di dalamnya didukung dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut memberikan pengertian terhadap perdagangan berjangka sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi, dengan penarikan margin, dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya.
Kemudian pada ayat 2 menjelaskan yang dimaksud dengan komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Dari perkembangannya ke bidang teknologi, kegiatan investasi di bidang forex ini mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, di mana forex trading merupakan kegiatan usaha yang menawarkan keuntungan yang tinggi dan juga didampingi dengan risiko yang tinggi, di mana individu harus mengawasi dan meneliti pergerakan dari pasar yang tanpa henti untuk melakukan transaksi. Kegiatan tersebut membutuhkan pemahaman dan pengalaman yang tidak dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan kegiatan forex trading. Salah satu alternatif yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut adalah menggunakan robot trading atau yang disebut dengan expert advisor, yang dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan pembelian dan penjualan secara otomatis, guna menghemat waktu dan tidak membutuhkan pemahaman mendalam terhadap forex trading. Di mana keuntungan yang dimiliki oleh robot trading adalah: pertama, tidak adanya faktor kelalaian manusia. Kedua, tidak adanya faktor subjektivitas. Ketiga, berdasarkan statistik. Dan keempat, membutuhkan waktu yang singkat pada saat dioperasikan. Selain keuntungan yang dimiliki oleh robot trading, terdapat kelemahan utama, yaitu adanya ketidakmampuan robot trading untuk diberlakukan secara keberlanjutan, di mana setiap saat harus dilakukan pembaruan dengan adanya statistika baru, pola baru, atau alat-alat untuk melakukan trading, agar robot trading tersebut dapat melakukan penjualan dan pembelian secara baik dan memberikan keuntungan bagi nasabah. Pada saat pasar mencapai perubahan harga secara spesifik, kebanyakan dari robot trading tidak mampu untuk bekerja secara baik. Kondisi seperti ini mengharuskan robot trading untuk mendapatkan pembaruan secara konstan, guna bekerja secara maksimal. Lanjut. Terhadap pengawasan dalam bidang perdagangan berjangka dan komoditi Indonesia dilakukan oleh Commodity Futures Trading Regulatory Agency atau yang disebut dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, sebagaimana dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 mengatur bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Kemudian pada pasal 5 dijelaskan bahwa pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan dengan tujuan 1. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, serta dalam suasana persaingan yang sehat. Kedua, melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka. Dan ketiga, mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Dalam perkembangannya, robot trading seringkali disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan dan merugikan nasabah atau investor, di mana dalam hal ini terdapat kasus yaitu kasus Net89, di mana Net89 ini mengatasnamakan izin penjualan e-book sebagai izin untuk melakukan kegiatan transaksi forex berbasis robot trading, sehingga akibat daripada hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen atau nasabah dan menghasilkan dilapornya kepada Bareskrim Polri dengan register nomor LP-B-016-X-2022-SPKT-Bareskrim Polri tanggal 26 Oktober 2022. Permasalahan terdapat adalah keberadaan investasi berbasis robot trading yang tidak memiliki izin dan merugikan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memberlakukan Peraturan Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi berupa expert advisor
di bidang perdagangan berjangka komoditi sebagai dasar hukum yang memberikan pengaturan dalam kegiatan perdagangan berjangka dan komoditi menggunakan instrumen robot trading atau expert advisor. Dalam pasal 1 ayat 4 memberikan pengertian terhadap expert advisor sebagai alat bantu berbasis teknologi informasi yang di dalamnya tersusun berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada baris-baris programnya yang ditentukan berdasarkan karakteristik, tipe, kebutuhan, dan harapan klien. Dalam penulisan jurnal ini dibuat menggunakan metode penulisan yuridis normatif, yaitu menggunakan kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terhadap fenomena yang dikaji terkait quo vadis kebijakan pemerintah terhadap legalitas keberadaan robot trading atau expert advisor. Penelitian ini mengkaji permasalahan dengan menggunakan pendekatan statutory approach atau pendekatan dengan menggali dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan terkait isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu juga menggunakan terkait pendekatan conceptual approach yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mempelajari konsep-konsep hukum pendapat sarjana yang dikembangkan. Dengan adanya kejadian seperti Net 89 tersebut yang merugikan kepentingan nasabah atau investor dan merugikan banyak pihak, Bapepti memberlakukan peraturan nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi berupa expert advisor di bidang perdagangan berjangka komoditi yang mengharuskan adanya persetujuan dari Bapepti. Sebagaimana diatur dalam pasal 4, menerangkan bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan jasa investasi berbasis robot trading adalah penasihat berjangka yang telah mendapatkan izin usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka dan komoditi. Kemudian, persyaratan yang harus dimiliki oleh penasihat berjangka untuk dapat memberikan nasihat berbasis teknologi atau yang disebut robot trading adalah sebagai berikut. Pertama, izin usaha sebagai penasihat berjangka dari Kepala Bapepti. Kedua, memiliki aplikasi, sistem atau program yang dipergunakan sebagai expert advisor yang telah direkomendasikan oleh salah satu bursa berjangka. Ketiga, bukti berjaya buat aplikasi, sistem atau program yang dipergunakan sebagai expert advisor dalam hal aplikasi, sistem atau program yang digunakan sebagai expert advisor tidak dibuat atau dikembangkan sendiri. Keempat, mempunyai divisi khusus customer relation yang merupakan wakil penasihat berjangka yang menjalankan fungsi untuk pemutakhiran program algoritma dan layanan purna jual serta edukasi. Kelima, memiliki tambahan modal di setor paling sedikit 1 miliar rupiah. Dan terakhir, memiliki rekam jejak sebagai penasihat berjangka yang memiliki tingkat keberhasilan dengan penilaian baik berdasarkan rata-rata total data historis transaksi klien. Ketentuan lain yang menjadi pengertian dalam legalitas yang dimiliki oleh pihak penyedia yang mengembangkan robot trading atau expert advisor sebagaimana diatur dalam pasal 6 menitikberatkan bahwa developer yang ikut serta dalam penyusunan atau pengembangan robot trading harus mendapatkan pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi. Dalam hal robot trading tidak dibuat oleh penasihat berjangka. Ketentuan ini jelas untuk menciptakan adanya transparansi dan akuntabilitas dari pihak yang membuat dan mengembangkan sistem aplikasi robot trading. Dikarenakan keberadaan robot trading harus diawasi dan diatur guna melindungi investor. Selain dari adanya pengaturan terkait izin dan keberadaan dari expert advisor atau robot trading, pemberlakuan peraturan Bapepti ini juga memberlakukan sanksi atau sanksi khususnya sanksi administratif. Yang dimana yang pertama adalah peringatan tertulis, kedua denda administratif yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, ketiga pembatalan persetujuan sebagai penasihat berjangka yang dapat memberikan nasihat berbasis teknologi, keempat pembekuan kegiatan usaha, dan atau kelima terakhir pencabutan izin usaha. Dari keberadaan peraturan Bapepti tersebut akan ditinjau menggunakan teori peranan hukum dalam pembangunan, di mana dalam penulisan jurnal ini saya menggunakan teori studi Burke, di mana Burke membagi untuk menjamin berjalannya hukum dengan baik harus menjamin 5 hal, yaitu stability, kedua predictability, ketiga fairness,
Keempat, education, dan kelima, the special role of lawyer. Yang pertama adalah stability, bahwa hukum harus menjadi penyeimbang dalam kehidupan bernegara. Pemerintah memiliki peran untuk menjaga kepentingan semua pihak. Hukum dibentuk untuk dapat memberikan sanksi dan juga menghilangkan hambatan dalam melakukan kegiatan usaha. Tanpa adanya hukum dalam kegiatan perekonomian dapat memunculkan sikap mementingkan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan orang lain demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum berperan sebagai penyeimbang semua kepentingan yang terdapat dalam kegiatan ekonomi, di mana terjadi banyak kepentingan yang saling bertemu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal terdapat sebuah kekosongan hukum, dapat memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan kepentingan orang lain. Dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dengan adanya peraturan terhadap keberadaan robot trading, memberikan perlindungan baik kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam melakukan kegiatan perdagangan forex. Tanpa adanya ketentuan tersebut, mengakibatkan adanya eksploitasi celah hukum, seperti halnya penggunaan sistem robot trading sebagai investasi yang bermodus penipuan. Dan pengawas peraturan Bapepti nomor 12 tahun 2022, yaitu salah satunya adalah untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, serta dalam sasana persaingan yang sehat, melindungi kepentingan semua pihak, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang bertransaksi di bidang perdagangan berjangka dalam mengambil keputusan transaksi dibantu dengan teknologi. Bapepti sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka mengetahui bahwa stabilitas sangat penting dalam menunjang jalannya kegiatan perekonomian dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan investasi. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah predictability, bahwa keberlakuan hukum membutuhkan adanya faktor pemicu berupa peristiwa atau hubungan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Burke bahwa prediktabilitas menjadi penting bagi sebuah negara yang masyarakatnya memasuki lingkungan ekonomi yang berbeda dengan lingkungan masyarakat tersebut. Sebuah peristiwa menjadi pemicu sebuah keberlakuan hukum. Munculnya gejala atau fenomena ekonomi terhadap sebuah negara rentan menimbulkan adanya kekosongan hukum yang dapat merugikan masyarakat. Hukum merupakan sebuah komponen penting dalam perkembangan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menjadi berarti hukum telah menjadi faktor utama dalam berdirinya negara Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan adanya hukum untuk menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali perkembangan dari masyarakat tidak bisa berimbang dengan perkembangan hukum. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk memberikan pengaturan secara tuntas. Adanya kemungkinan di mana aturan yang terdapat dalam suatu negara tidak lengkap dan mengakibatkan terjadinya fenomena kekosongan hukum atau res vacuum. Terjadinya peristiwa hukum atau hubungan hukum sebagai pemicu keberlakuan hukum. Dalam mengkaji kasus yang terjadi terkait penggunaan investasi forex berbasis robot trading yang tidak memiliki izin dan merugikan masyarakat, dibutuhkan adanya sebuah ketentuan yang memberikan pengaturan terhadap adanya peristiwa hukum tersebut. Urgensi kebijakan reformasi hukum yang berbasis kemajuan teknologi didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertimbangan, yaitu alasan politik yang dikaitkan dengan konsekuensi logis dari kemajuan teknologi yang perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum dalam kegiatan perdagangan berjangka yang memerlukan norma hukum yang jelas mengenai dampak negatif penggunaan robot trading expert advisor yang disalahgunakan sebagai kejahatan. Kedua, serta adanya perlindungan bagi pihak tertentu akibat dari penggunaan aplikasi robot trading. Dengan adanya peraturan Badan Bapepti nomor 12 tahun 2022 menandakan bahwa hukum tidak selalu dapat berjalan bersamaan dengan perkembangan dari masyarakat. Terkadang hukum tertinggal yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Prediktabilitas menjadi penting untuk dimiliki oleh hukum dalam perekonomian negara guna memberikan pengaturan yang dapat menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu dapat mencegah terbentuknya celah yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah terkait dengan fairness. Keadilan merupakan substansi penting dalam keberadaan hukum bagi pembangunan negara.
Substansi keadilan merupakan tujuan dari keberadaan hukum tersebut dan dipandang sebagai sikap tidak adanya keberpihakan guna mewujudkan persamaan atau equality. Faktor penunjang pembangunan ekonomi adalah memberikan economic fairness, mengarah kepada sikap anti monopoli dan membuka akses bagi warga negara untuk mengembangkan potensinya guna mencapai kesejahteraan. Campur tangan dari pemerintah melalui pembinaan dan pengawasan dalam hal keadilan tidak tercapai dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan yang berlaku. Beranjak dari hal tersebut, pemerintah harus memberikan keadilan bagi berjalannya perekonomian. Salah satu contohnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, didampingi dengan adanya pengawasan guna menghindari terjadinya kejahatan yang dapat merugikan masyarakat lain. Dikaitkan dengan kasus yang dikaji, pemerintah harus memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat adanya robot trading. Keadilan tersebut dapat dicapai dengan memberikan sanksi baik pidana maupun administratif dengan tegas dan memberlakukan sebuah ketentuan untuk melindungi masyarakat agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Di satu sisi, pemerintah memberikan kebebasan terhadap warga negara untuk ikut serta dalam kegiatan investasi berbasis robot trading. Di sisi lain, pemerintah harus ikut campur dengan cara memberlakukan pengaturan dan pengawasan agar masyarakat yang melakukan kejahatan dapat diadili guna memberikan rasa keadilan bagi setiap orang. Saya lanjut, yang keempat adalah terkait education, di mana hukum yang diberlakukan harus dapat memberikan edukasi bagi masyarakat baik melalui sosialisasi ataupun pengumuman terkait keberadaan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan karena edukasi merupakan bagian dari pembangunan di mana hal yang ingin dicapai oleh pendidikan adalah pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat terkait keberadaan hukum. Hal ini dapat menjadi tindakan pencegahan dan merangsang rasa kepatuhan dari masyarakat. Tanpa adanya edukasi tersebut, masyarakat tidak akan mengetahui undang-undang berjalan tidak efektif dan efisien. Dikaitkan dengan permasalahan dibahas, pemerintah menanamkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan perdagangan forex. Dikarenakan keberadaan sebagai investasi yang memiliki risiko tinggi dan juga rawan penyalahgunaan. Pemerintah memberikan pemahaman terkait legalitas yang terdapat dari investasi foreign exchange yang berbasis robot trading. Dengan pembekalan tersebut dapat menciptakan pemahaman dalam diri masyarakat guna melakukan pendalaman dan penelitian lebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Yang terakhir dari studi Burke adalah special abilities of the lawyers, di mana pengembangan hukum membutuhkan adanya peranan ahli hukum yang sesuai dengan corak kemasyarakatan yang sedang berkembang. Hukum berperan penting dalam berjalannya pembangunan, tetapi dibutuhkan insan hukum yang mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan hukum sebagai sarana rekayasa sosial guna menentukan pola dan arah perubahan masyarakat. Dengan adanya keikutsertaan dari ahli hukum dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, produk hukum akan mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik melalui berbagai macam masukan dan kritikan membangun guna menuntun sistem hukum dalam kaitannya dengan pembangunan. Terakhir saya akan membahas terkait kesimpulan, yaitu yang pertama, dari penulisan jurnal ini diketahui bahwa robot trading atau expert advisor merupakan penerapan dari kemajuan ekonomi ke dalam dunia perdagangan, di mana keberadaannya memberikan sebuah alat untuk melakukan kalkulasi dan keputusan melalui penerapan pola dan teknik perdagangan forex exchange. Yang kedua, keberadaan robot trading dapat menciptakan kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan kejahatan dan merugikan masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa melalui pengaturan undang-undang perdagangan berjangka dan komoditi memberikan adanya celah hukum untuk melakukan kejahatan. Contohnya adalah keberadaan robot trading yang tidak memiliki izin dan berujung merugikan masyarakat. Terakhir, keberadaan peraturan Bapepti nomor 12 tahun 2022 merupakan langkah yang mengedepankan perlindungan masyarakat terhadap adanya kekosongan hukum yang dibuat oleh undang-undang perdagangan berjangka dan komoditi. Sebagaimana ditinjau dari studi Burke, pemberlakuan peraturan tersebut merupakan langkah yang diambil sebagai implementasi dari peran hukum dalam pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Wilson yang sudah mempresentasikan. Yang terakhir, materi dari Mbak Exva. Untuk share screen, dari saya aja atau bagaimana Mbak Exva? Boleh dari Bang Anjar aja.
Oke, siap. Oke Bang, terima kasih. Sudah muncul ya? Sudah. Sudah. Oke, untuk Mbak Expa, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bang Anjar sebagai moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan dengan berjudul Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia berlandasan pada nilai Pancasila di era globalisasi. Pendahuluannya di sini ada globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak hanya menjadi konsep ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi dan juga telah menjadi guardian politik yang ideologi. Teknologi informasi yang menjadikan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor mengintegrasi seluruh sistem balik dalam aspek sosial budaya. Globalisasi menjadi satu di antaranya ditandai oleh kemajuan dan dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi yang sangat canggih memang memberikan banyak kemudahan. Akibat globalisasi dan peningkatannya perdagangan internasional banyak di peraturan-peraturan hukum asing yang bersifat internasional dan dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional dalam hal surat menyurat berharga, pasar modal dan kejahatan komputer, terutama kaidah hukum yang bersifat transnasional lebih tepat dan dapat diterima sebagai hukum nasional karena kaidahnya hukum transnasional merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada nilai Pancasila, dan yang kedua, apa upaya dan yang dilakukan untuk membangun ekonomi berlandaskan pada nilai Pancasila di era globalisasi. Metode penelitian di sini bersifat penulisan deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan jenis sumber datanya yang menggunakan data sekunder. Mengumpulkan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen dengan menginvestasikan data sekunder yang dilakukan baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kemudian dilakukan penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antara bahan hukum tersebut. Dengan ini pembahasannya yang pertama, sistem hukum ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Pengertiannya, sistem etimologi dengan bahasa Yunani sistema keseluruhan yang berdiri dari macam-macam bagian. Bagian itu memiliki kaitan yang saling mendukung sehingga mekanisme kerja yang menyatu. Entitas yang terusan subsistem yang paling berkaitan bentuk pola kerja holitik. Menurut hukum Aristoteles memberikan peringatan hukum dalam arti sempit dan yang kedua hukum ketika masyarakat menerapkan terhadap anggota sendiri dan hukum secara universal yang alam menghadapkan sebagai goritus memberikan pengertian atau situasi aturan lainnya dengan tindakan norma yang kewajiban sesuatu yang benar. Dan yang kedua, upaya dapat dilakukan untuk membangun ekonomi berlandaskan pada nilai Pancasila di era globalisasi. Pada dasar globalisasi merupakan proses perubahan yang sangat cepat, melahirkan kompetisi yang sangat tinggi, sangat ditempatkan Indonesia pada posisi yang tampak sangat lemah, sehingga harus dapat membangunkan kekuatan internal.
yaitu harus berupa untuk melakukan barrier to entry yang bisa diciptakan melalui pembangunan nasionalisme konsumen yang tinggi untuk mencintai produk dalam negeri. Kedua, mendorong dan memfasilitasi agar SDM yang dimiliki dapat menguasai teknologi. Dan ketiga, memperkuat asosiasi ahli untuk melindungi kepastian profesi. Yang keempat, memperkuat market ekonomi dalam negeri untuk memasarkan produk lokal dan melakukan pembaruan hukum yang dapat memproteksi semua itu tanpa melanggar kesepakatan global yang sudah ada ditandai di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Dalam Pancasila terkandung prinsip gotong royong, itu sejatinya inti dari perubahan hukum ekonomi yang terus perundang-undangan yang kemudian menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan yang terarah melalui proklamasi diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan serta menghindari adanya disharmonis peraturan perundang-undangan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Terima kasih sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan diberikan ke Bang Wilson. Baik, terima kasih ke Mbak Ekswa yang sudah mempresentasikan untuk materi yang terakhir pada sesi diskusi hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu terkait tanya jawab untuk masing-masing pemateri atau presentator. Untuk pertanyaannya itu satu aja ya teman-teman. Mungkin dimulai dari saya dulu. Untuk materi saya, apakah ada pertanyaan? Boleh Bang Anjar izin. Silahkan Bang Ari. Saya mau bertanya Bang. Bagaimana pembangunan perekonomian menurut Abang? Mohon maaf, bisa diulang? Oh ya Bang. Yang ingin saya tanyakan Bang, bagaimana pemanfaatan teknologi hukum bagi lawyer dalam mendukung pembangunan perekonomian? Oke, siap. Ini teman-teman untuk jawabannya mungkin nanti di akhir aja ya, ketika sudah masing-masing bertanya gitu aja ya. Gimana? Bisa dilanjutkan ya? Untuk boleh. Ya, masing-masing jadi menulis pertanyaannya gitu ya. Untuk yang selanjutnya itu pertanyaan untuk Bang Ari, silahkan, dari siapa? Dari saya Bang, dari Tamara. Bang Ari, terkait dengan jurnal apa yang dipaparkan tadi PowerPoint-nya, saya mau bertanya terkait mengapa ekonomi di negara, khususnya di negara Indonesia. Oke, terima kasih Mbak. Siap. Baik, udah dicatat ya Bang Ari? Sudah Bang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk Bang Wilson ya. Ini mungkin dari saya aja ya, yang materi Bang Wilson. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana keberadaan terkait peraturan Bapepti dalam memberikan perubahan di bidang investasi forex, terutama dengan berbasis forex trading pasca dengan adanya keberlakuan peraturan tersebut. Oke, Bang Wilson, udah jelas ya pertanyaannya ya? Baik. Oke, untuk yang terakhir itu pertanyaan kepada Mbak Ekswa.
Mungkin yang belum tanya berarti di sini siapa? Aku Bang Wilson. belum nanya. Oh ya, Respo dari saya. oke siap. Silakan. Kalau untuk tadi pemaparan Mbak Exva, saya mau tanya, apa saja nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila secara umum, nilai-nilai dasar hukum bangsa Indonesia? Itu aja sih Mbak. Oke, Terima kasih Mbak. nanti saya coba kerja. Oke, yang kalau dari saya mau bertanya ke Mbak Tamara, itu bagaimana peranan dan juga perlindungan lembaga manajemen kolektif atas royalti lagu yang telah di cover atau didistribusikan dalam YouTube pembangunan ekonomi. Itu aja sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Eswa. Udah mendapatkan pertanyaan ya masing-masing ya? Sudah Bang. Sudah Bang, Oke. sudah Bang. Ini acak aja ya, nggak usah berurutan ya jawabannya ya. Yang udah Boleh. siap bisa raise hand atau bisa langsung ya. Ada yang udah siap dengan jawabannya? Mungkin saya dulu ya Bang, terkait dengan kaitannya lembaga manajemen kolektif dalam hak cipta. Oke, Jadi siap. pertanyaannya, pengertian saya terkait dengan pertanyaan Mbak Expa itu terkait dengan bagaimana peranan dari lembaga manajemen kolektif atas royalti lagu yang telah di-cover atau didistribusikan ke dalam YouTube dalam pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, penggunaan lagu secara komersil tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta asalkan penggunaan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan atas perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif atau yang disebut dengan LMK untuk membayar lagu atas royalti tersebut. Itu diatur di dalam pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Mengenai ketentuannya dijelaskan tentang pengertiannya saja serta dengan perjanjian lisensi. Maka si penerima lisensi tersebut harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait. Mengenai royalti hanya dilakukan antara pengguna atau yang disebut dengan user dan pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif. Pada pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta, lembaga manajemen kolektif ini hanya berperan sebagai perantara saja Mbak, antara pengguna user dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin ataupun lisensi kepada pengguna hak cipta, serta pengguna user harus membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta terkait tersebut. Adapun mekanisme pembayaran royalti tersebut menurut pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu yang mana untuk mendapatkan hak ekonomi sebagai pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil. Yang kedua, pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif. Yang ketiga, pengguna sebagai di mana dimaksud di dalam pada ayat 1 membuat untuk membayarkan royalti atas hak cipta dan hak terkait yang telah digunakan. Yang keempat, tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersil oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi dapat disimpulkan berarti lembaga manajemen kolektif ini hanya berperan sebagai perantara saja antara pengguna dan pemegang hak cipta. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang kurang, Mbak Exva? Enggak, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Tamara. Untuk yang selanjutnya dari yang lain ada yang sudah siap? Dari saya aja bisa Bang. Oke, silahkan Bang Wilson. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Bang Anjar terkait perubahan yang akan diberikan dari peraturan Bapepti tersebut yang saya bahas dalam jurnal saya. Perubahan yang pertama adanya transparansi ya.
Dan kedua, adanya kepastian hukum, di mana sebelumnya robot trading tidak diperlukan adanya sebuah izin. Yang perlu mendapatkan izin adalah penasihat berjangkanya. Kemudian penasihat berjangka tersebut membuat sebuah instrumen yang dinamakan robot trading. Akan tetapi hal tersebut menjadi celah, di mana seperti kita ketahui ada yang menggunakan izin e-book yang seharusnya kan tidak diperbolehkan. Dengan adanya peraturan BAPEPTI tersebut memberlakukan bahwa setiap robot trading atau expert advisor harus memiliki izin. Dan robot trading yang dapat diberikan izin adalah robot trading yang dibuat oleh penasihat berjangka. Sehingga arahnya ke depan adalah adanya pelindungan hukum kepada masyarakat pengguna. Sama halnya seperti pada saat pertama adanya fintech, kemudian terjadi banyak kerugian, akhirnya sekarang semua fintech ada logo diawasi oleh OJK. Itu kan tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat bahwa oh iya, ini adalah sesuatu yang legit atau sah. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pada kedepannya semua robot trading telah memiliki izin. Di mana dengan izin tersebut BAPEPTI selaku pengawas telah mengetahui terkait pola, algoritma, dan indikasi yang digunakan dalam melakukan kalkulasi atau pengambilan keputusan oleh robot trading tersebut. Kemudian BAPEPTI juga memberikan perlindungan hukum kepada developer yang membuat, bagi penasihat berjangka yang tidak membuat robot trading atau expert advisor, dengan cara harus memiliki izin dari Kominfo atau kementerian yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Selain itu, adanya sanksi juga dapat memberikan sebuah efek jerah atau peringatan kepada setiap pelaku usaha bahwa BAPEPTI selalu melakukan pengawasan dan jangan ada yang sampai merugikan masyarakat, terutama nasabah, dikarenakan forex merupakan sebuah investasi yang dapat dikatakan memberikan keuntungan yang sangat besar. Sebagai contoh, MetaTrader 4 atau 5 yang paling baru, di mana satu hari orang bisa mendapatkan keuntungan sebesar 30 juta, 50 juta hanya dengan keberadaan handphone saja. Ditambahkan dengan adanya keberadaan robot trading, hal tersebut dapat dikalkulasi dan dimultiplikasi melebihi apa yang masyarakat inginkan, sehingga ini dapat menjadi celah terjadinya penipuan berbasis Ponzi. Diharapkan dengan adanya peraturan BAPEPTI tersebut, semua robot trading akan diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat dilindungi. Demikian jawaban saya, Bang Anjar. Apakah sudah lengkap? Sudah jelas, Bang Wilson. Terima kasih untuk jawabannya. Yang selanjutnya ada yang lain dari siapa yang belum jawab ini, Mbak Ersva, Bang Ari sama Boleh saya. Mbak. Oke, siap. Boleh Silakan, Bang Ari. Izin, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Tamara, mengapa penerapan hukum sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Izin menjawab, pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum. Tanpa kepastian hukum yang jelas, maka investasi asing tidak akan bisa masuk ke sebuah negara. Dukungan dari bidang hukum bagi pembangunan ekonomi sebuah negara itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Di negara berkembang seperti Indonesia, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi, pelaksanaan roda pemerintahan yang demokratis, dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif. Akan membawa negara ini atau negara Indonesia dan masyarakatnya menuju dengan tingkat kesejahteraan yang dicita-citakan negara. Agar hukum dapat tetap memainkan perannya dalam menunjang perekonomian suatu negara, maka berdasarkan sifat hukum yang dinamis, hukum juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis atau investasi dalam negara. Demikian jawaban saya, Mbak Tamara. Apakah ada tanggapannya, Mbak? Baik, sudah jelas Bang Ari. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, selanjutnya Bang Anjar. Terima kasih, Bang Ari.
Untuk Mbak Ekswa, sudah siap? Sudah siap. Oke, siap. Silahkan. Oke, terima kasih Bang Wilson telah memberi pertanyaan untuk saya. Saya akan berusaha untuk menjawab. Yang pertama adalah hukum nasional dibangun dengan mempertimbangkan kriteria rasional, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etik dan moral untuk memelihara budi pekerti di kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat. Dan yang kedua, hukum nasional dibangun atas prinsip penghormatan harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan hak asasi masyarakat dan hak sosial secara selaras, serasi, dan seimbang. Hukum nasional harus mampu mencegah timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pokok pikiran dalam masyarakat. Hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka, seluruh tumpah darah Indonesia, dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil dan makmur. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa yang dimana satu hukum nasional yang mengabdi kepada nasional. Dan yang ketiga, hukum nasional dibentuk sesuai dengan prinsip negara yang berdaulat, rakyat yang dipersetujuan rakyat melalui permusyawaratan perwakilan, agar hukum nasional sesuai dengan aspirasi rakyat sehingga mampu menjadi sarana untuk mengembangkan kesadaran, tanggung jawab, dan mengalirkan ke dalam pembangunan dan menumbuhkan dinamika kehidupan bangsa dalam suatu ketertiban yang telah diatur. Dan yang keempat, hukum nasional mempertengah nilai keadilan sosial dalam arti hukum nasional membuka jalan bagi terwujudnya pemeranan keadilan, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari jawaban saya. Bagaimana Bang Wilson? Sudah jelas Mbak Ekswa, terima kasih banyak Mbak Ekswa. Oke, terima kasih Bang Wilson. Terima kasih Mbak Ekswa sudah menjawab pertanyaan dari Bang Wilson. Yang terakhir saya yang belum menjawab terkait dari pertanyaannya Bang Ari ya kalau nggak salah. Iya Bang, betul. Oke, pertanyaannya itu bagaimana pemanfaatan teknologi hukum bagi lawyer atau pengacara dalam mendukung pembangunan perekonomian saat ini. Sehubungan dengan pemanfaatan teknologi hukum sendiri itu di Indonesia khususnya bagi lawyer itu saat ini masih di tahap sebagai marketplace atau sebagai platform digital yang menghubungkan antara justice seeker atau pencari keadilan dengan seorang pengacara yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh klien gitu. Jadi dalam hal ini ya gimana? Halo? Jaringannya Bang. Oke. Halo? Udah jelas belum? Halo Bang Anjar. Halo? Ya Bang, jaringannya terputus-putus, mungkin bisa diulangin ya Bang. Oke, maaf. Udah jelas belum ini? Sudah Bang. Kalau ini jelas. Oke. Jadi pemanfaatan teknologi hukum saat ini itu masih sebatas seperti pemanfaatan platform digital saja atau biasa disebut sebagai marketplace. Jadi lawyer sebenarnya kan di undang-undangnya itu tidak bisa beriklan gitulah.
Jadi dalam hal ini tuh antara pengacara dan penyedia jasa atau platform itu kolaborasi gitu. Jadi yang mengkolek pengacara-pengacara ini dari perusahaan yang bergerak di bidang hukum atau biasanya kan startup gitu. Dan kendalanya juga di Indonesia itu sekarang kalau misalkan pengacara itu bernaung di dalam startup, pengacara itu akan kesulitan biasanya untuk berpraktik secara litigasi di pengadilan gitu, karena biasanya atau normalnya di pengadilan itu seorang pengacara itu bernaung di firma atau persekutuan perdata gitu. Tapi untuk ketika pengacara di bawah dengan badan usaha PT ataupun yang startup itu bakal belum saat ini sih belum ada ya gitu, karena kebanyakan di pengacara itu bernaungnya ya di firma gitu. Nah, mungkin kehambatan-hambatannya ya seperti itu gitu. Tapi di sisi lain dengan adanya teknologi hukum ini juga mempermudah terkait pencarian peraturan perundang-undangan dengan adanya konsep kayak harmonisasi peraturan gitu. Jadi kalau kita riset gitu tidak membuang waktu yang terlalu banyak gitu dibandingkan dengan cara-cara konvensional gitu. Apabila contohnya ketika kita mengakses hukum online yang premium gitulah, di situ banyak bahan hukum atau sumber bacaan yang kita butuhkan gitu. Dan kenapa sih teknologi informasi atau teknologi hukum ini penting bagi kita seorang pengacara gitu? Kaitannya ini dengan berbagai aspek yang lain gitu. Misalkan dalam hal ekonomi, misalkan pertumbuhan atau perkembangan di bidang keuangan, banyak banget sekarang model investasi atau bahkan perusahaan fintech gitu. Terus terkait dengan presentasi yang tadi juga ya, nyambung ke Bang Wilson sama Mbak Tamara juga, itu kan berkaitan dengan teknologi gitu. Dan harapannya sih ketika dari praktisi hukumnya tidak gagap terhadap teknologi, dengan kemampuan teknologinya itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dari perusahaan atau klien nantinya gitu. Jadi sebagai problem solver gitu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan lagi dari Bang Ari gitu? Sudah cukup Bang. Terima kasih. Karena ini udah semuanya ya udah menjawab dan sudah presentasi, mungkin karena waktunya juga udah hampir 2 jam sendiri, mungkin presentasinya kita akhiri saja ya untuk sesi diskusi kali ini ya. Iya Bang. Oke, mungkin dari saya selaku moderator mohon maaf dan berterima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman semua di sini karena telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi mengenai mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan yang diampu oleh Bu Natasha. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf sekali lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang.